Putar dulu intronya. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Namun saat beroperasinya, perangkat-perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software dan juga sebaliknya, dan keduanya tidak akan bermanfaat untuk menghasilkan informasi jika tidak ada brainware yang mengoperasikan dan memberikan perintah. Jadi dapat dikatakan bahwa komputer bukan sebagai sebuah alat saja, tapi juga merupakan sebuah sistem. Komponen sistem komputer. 1. Hardware, perangkat keras. Merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh. Misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yang diantaranya 1. Input device atau perangkat masukan. 2. Output device atau perangkat keluaran. 3. Processing device atau perangkat pemroses. 4. Storage device atau perangkat penyimpanan. 1. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. 2. Output device merupakan perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. 3. Processing device merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. 4. Storage device. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat menyimpan utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi, kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas dan bentuknya. Pada komputer storage device umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. 2. Software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya seperti A. Operating system, B. Program aplikasi, C. Utility program, D. Programming language. Operating
Sistem. Sistem operasi komputer merupakan program dasar data pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat dilakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer misalnya seperti Microsoft, Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. B. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. C. Utility program merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, skin saver, backup, dan lain-lain. D. Programming language merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. 3. Brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam, yang diantaranya A. Programmer, B. Sistem analisis, C. Administrator, D. Operator. A. Programmer merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya seperti PHP, Java, Python, C, dan lain-lain. Jadi programmer dapat dikatakan juga sebagai orang yang membuat dan bertugas untuk mempersiapkan program yang diperlukan pada sistem komputer yang akan digunakan untuk mengolah data. B. Sistem analisis merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, perkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, perorangan, organisasi, dan perusahaan. Seorang sistem analisis pun sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian seperti analisis teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. C. Administrator merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. D. Operator merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data.